Gue harus bakar semuanya. Jangan sampai polisi geledah dan ini jadi barang bukti. Kamu bawa apa? Banyak banget. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang dialami Karenina sebagai bentuk penderitaan pasca sebelumnya itu dipermalukan Ariana di pesta ulang tahunnya Davin, ya kan? Yaitu dengan cara dibongkar rahasianya sebagai orang yang melakukan tabrak lari kepada seorang perempuan di jalan. Bahkan Karenina dituduh sebagai pembunuh. Nah, setelah Karenina pulang ke rumah, maka mulai mendapatkan amarah dari papanya, hingga Pak Arya itu sudah tidak percaya lagi sama Karenina untuk memajukan perusahaan Vistara. Beban hidup Karenina makin berat setelah kejadian di pesta ulang tahunnya Davin, sebab tidak hanya gagal menjadi CEO perusahaan, namun dirinya juga terancam di penjara jika terbukti bersalah menurut penyelidikan polisi. Hingga akan ada usaha terakhir Karenina untuk bisa lolos dari jerat hukum ketika kasus sudah mulai mengarah kepada tindak kriminal yang pernah dilakukan, yaitu dengan cara mengumpulkan barang bukti yang ada di rumah untuk mau dimusnahkan dengan cara dibakar. Karena dari barang bukti tersebut adalah sebuah kertas ancaman dan teror yang dilakukan seseorang tanpa dikenal oleh Karenina sendiri, yang tidak lain adalah Ariana. Tentu dari situlah teror tersebut bisa membuat Karenina makin sulit menghindari hukum, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan kecuali harus memusnahkannya. Namun naas, ketika Karenina mencoba membuka barang bukti berupa kertas teror, ternyata sempat terjatuh hingga berantakan di lantai rumah, hingga membuat Karenina pun bergegas memungut sebelum ada orang atau keluarga melihatnya. Aku harus bakar semua barang bukti, jangan sampai polisi geledah rumah ini dan ini jadi barang buktinya, kata Karenina berniat menghilangkan barang bukti untuk bebas dari jerat hukum. Biarpun begitu, Karenina tidak akan pernah bisa lolos selama Ariana itu masih ada, hingga akan terus berusaha mengarahkan penyelidikan yang dilakukan Firsa untuk menjadikan Karenina sebagai tersangka. Sebab secara diam-diam Ariana terus memberikan petunjuk dan clue kepada polisi tanpa harus membongkar identitasnya sendiri secara langsung, yaitu sebagai wanita bernama Asti atau Noni, seperti yang dikenal oleh Firsa sebagai petugas polisinya. Selanjutnya, ketika Karenina sudah gugup memungut barang bukti di lantai rumah, di saat itu pula ada Tamara yang melihat kejadian tersebut, hingga membuat penasaran dengan bertanya kepada Karenina secara langsung. "Kamu bawa apa?" tanya Tamara dengan sinis. Sebaliknya Karenina bertambah panik karena rencana menghilangkan barang bukti itu mulai diketahui orang rumah, terutama Tamara sebagai mamanya Pamela yang sangat membenci dirinya. Jadi pada akhirnya usaha Karenina menghilangkan barang bukti memang berhasil ya, namun sayangnya ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, sehingga Tamara bisa jadi memanfaatkan momen tersebut untuk menekan dan mengancam demi mengalahkan Karenina dan juga Bu Indah dalam masalah persaingan harta warisan keluarga Pak Arya dan perusahaan besar Vistara. Karenina nampak panik hingga sulit menjawab pertanyaan Tamara untuk mencari alasan atau alibi, hingga pada akhirnya Karenina akan berusaha tenang sekaligus menjawab pertanyaan Tamara, sekaligus disertai sikap ketus dan berani melawan dalam dialognya. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Karenina akan ditangkap oleh Firsa sebagai polisi? Tentu belum ya, karena barang bukti sudah diamankan dengan cara dibakar, sehingga untuk sementara Karenina masih bisa lolos dan bebas sebelum Firsa mendapatkan bukti yang kuat untuk menangkapnya. Hidup Karenina seperti terkena kutukan pasca dulu melakukan tabrak lari terhadap Ariana. Tentu itu bukan kebetulan ya, melainkan karena bentuk dendam Ariana kepada Karenina yang terus dilakukan dan sering berhasil dengan dibantu Nadine. Selain itu, Ariana punya kekuatan baru, yaitu Petrus, yang justru berpihak sama dirinya daripada Karenina untuk menjadikan mata-mata di kehidupan Karenina sendiri. Gue tuh sempet papasan di toilet sama Pamela, terus Bima langsung kenalin gue. Jadi kondisinya sekarang Pamela tahu kalau PA lo adalah orang yang pernah dekat sama Asti. Adegan lain, Nadine mulai bercerita masalah Bima dan Pamela yang sempat bertemu dan berpapasan dengan dirinya ketika di toilet gedung acara ulang tahunnya Davin. Nadine bercerita adalah untuk mencari solusi dan jalan keluar supaya dirinya tidak sampai ketahuan dalang teror terhadap Pamela. Nadine nampak tegang sambil bercerita sama Ariana dengan mengatakan kalau dirinya
sudah bertemu Bima sekaligus masih ingat dan mengenali dirinya. Bahkan Nadine menegaskan kalau dirinya adalah orang yang pernah dekat dengan Asti. Nah, dari situlah antara Nadine dan Ariana akan lebih berhati-hati untuk antisipasi sekaligus mencari jalan keluar dan cara mengelabuhi kecurigaan Bima sekaligus Pamela. Entah apa yang dilakukan Ariana nantinya, namun yang jelas Bima atau Pamela tidak akan bisa mengetahui identitas Ariana yang masih dirahasiakan. Jadi pada akhirnya nanti kecurigaan Bima kepada Ariana yang disangka Asti, maka hubungannya sama Pamela justru akan hancur. Karena dibalik itu semua, Ariana pasti akan mengadu domba dengan harapan supaya Pamela dan Bima terjadi salah paham. Dengan begitu maka Bima dan Pamela akan terus bertengkar dan berantem hingga tidak bisa harmonis hubungan mereka berdua. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Davin dan Ariana akan menjalani adegan baper satu sama lainnya setelah berakhirnya kontrak pacar pura-pura. Mereka akan tetap sering bertemu di kantor, sering bersama dan mungkin bisa jadi akan memperpanjang kontrak kerjasamanya. Bahkan bisa jadi mereka akan menjalani hubungan asmara tanpa harus menggunakan perjanjian lagi. Karena pada kenyataannya mereka sudah saling cinta satu sama lainnya, ya kan? Kesimpulan selanjutnya, Karenina sudah diambang kehancuran. Gagal mendapatkan perusahaan sebagai incarannya, sekaligus gagal mendapatkan hati Davin dan juga Bu Rita yang menjodohkan dirinya. Bahkan yang lebih parah adalah Karenina terancam masuk jeruji besi jika terbukti bersalah di kisah cerita selanjutnya. Kesimpulan berikutnya, giliran Pamela dan Bima yang menjadi sasaran empuk dendam Ariana setelah sebelumnya bertemu Nadine dan masih ingat kalau Nadine adalah sahabat baik Ariana di masa lalu. Sehingga Bima dan Pamela mulai curiga dan berniat menyelidiki. Biarpun begitu, usaha dan rencana Pamela gagal. Hal itu karena Bima secara tak langsung membela Ariana daripada Pamela dengan alasan demi perusahaan ikonik untuk kerjasama dengan perusahaan Ariana di Racewell. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini untuk melihat penderitaan Pamela, Karenina dan juga Bima. Selanjutnya menyaksikan kebahagiaan Davin dan Ariana yang sudah saling mencintai dan selanjutnya akan ke jenjang asmara, pernikahan atau lamaran. Terima kasih.